Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisalata masuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam دعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin sudah membahas tentang sunnahnya wudhu. Terus lanjut faslun fi makruhatil wudhu, perkara-perkara yang dimakruhkan dalam berwudhu. Yang pertama yukrahu israfu fi sabbi fihi, dimakruhkan berlebih-lebihan dalam mengucurkan air dalam berwudu. Walaupun ente di sungai. Jangan mentang-mentang gratis maksudnya. Ya secukupnya, mau wudu memang cukup ngucurin tangan ya segitu, wajah ya segitu, kaki nggak usah itu namanya berlebihan. Kalau airnya bukan air wakaf, hukumnya makruh. Kalau airnya wakaf, haram hukumnya. Masjid yang airnya apa? Wakaf. Kok ente wudunya berlebihan, hukumnya haram. Kok airnya enggak wakaf, makruh. Terus dimakruhkan meninggalkan menyela-nyela jenggot yang tebal. Kan sunahkan apa? Kok ini tinggalin, hukumnya makruh. Kecuali bagi yang ihram, kata satu pendapat. Kenapa? Ente sela-sela copot satu dam. Selagi copot satu dam, copot lagi kambing lagi, itu aja. Tapi kata ulama lain tetap sunnah, tapi nyelanya yang pelan, jangan sampai copot. Di sunnahnya jangan sampai tertinggal. Dan wa yukrahu aziyadatu ala salas, dan dimakruhkan menambahkan dari basuhan 3 kali atau mengurangi dari 3 kali. Itu udah tahu 3 nih, tambahin lagi makruh. Atau ente cukup 2 aja lah, makruh. Jadi harus pas 3. Nabi bersabda, hakadha al-wudu'u faman zada ala hadzal wudu'i au naqasa faqad asa'a wa dzalama. Ketika Nabi berwudu, Nabi praktek depan sahabat 3 kali. Terus ngomong, beginilah cara wudu. Siapa yang melebihi ini, mengurangi ini, maka dia telah
berlebihan dan dolim. Dolim di sini kalau Wahabi ngomongnya haram. Kalau kita ngomongnya makruh. Kenapa? Karena melebihi 3 hukumnya makruh. Ngurangin 3 hukumnya bukan haram gitu loh. Dan dimakruhkan pula meminta bantuan kepada orang al-isti'anatu biman yaghsilu a'dha'ahu illa li'udrin. Meminta bantuan kepada orang untuk membasuh organ-organ wudhunya. Kucurin. Hukumnya kecuali udzur. Kecuali memang dia nggak mampu mengucurkan sendiri, maka hukumnya diperbolehkan minta bantuan orang lain. Bahkan walaupun dia bayar. Saya nggak bisa nih, ya udah bayar. Tolong siramin. Lah uga banget nyiramin lo. Ya gue bayar dah. Ya udah berapa? Cepet. Gue tayamum dah. Nah, itu kalau kalau minta bayaran yang nggak jelas begitu mendingan tayamum. Tapi kalau masih umum terus dimakruhkan meninggalkan kanan dulu dalam berwudu. Kok mulainya kok kiri dulu baru kanan, hukumnya makruh. Inilah diantara hal-hal yang dimakruhkan dalam berwudu. Jadi hal-hal yang disunahkan, yang sudah jelas kesunahannya, kok kamu tinggalkan, hukumnya makruh gitu aja. Nggak usah ribet. Yang kalau ini gimana, Beb? Kok ini nggak usah, apapun yang disunahkan kamu tinggalkan, hukumnya makruh, selesai gitu aja, gitu loh. Otomatis gitu. Ninggalin sunnah, hukumnya makruh. Terus pasal berikutnya fi syurutil wudu wa ba'dhuha syurutun niyah. Bicara tentang asyurutul wudu wal ghusli, syarat-syarat wudu dan mandi. Syaratnya orang berwudu dan syaratnya orang yang mandi. Karena wudu ya toharoh hadas kecil, mandi toharoh hadas besar. Kedua-duanya ini bentuknya ibadah. Maka kalau ibadah berarti perlu apa? Niat. Maka ini ada syarat-syarat yang harus dilaksanakan ketika itu bentuknya ibadah. Kalau bukan ibadah, ya nggak ada syarat, ya lo mau ngapain terserah. Ini mau mandinya cara apa aja bebas. Kalau itu bentuknya ibadah, berarti ada persyaratan. Syarat itu apa? Syarat itu ketiadaannya, maka tiadanya perbuatan. Adanya dia belum tentu adanya perbuatan. Tiadanya dia pasti tiadanya perbuatan. Tapi adanya dia belum tentu adanya perbuatan. Beda sama rukun. Kalau rukun adanya dia, adanya perbuatan. Enggak adanya dia, yang ada perbuatan, itu namanya rukun. Makanya wudhu ini
Di antara syarat di sini yang diomong itu pekerjaan yang di luar perkara. Di luarnya wudhu, maksudnya sesuatu yang dilakukannya itu di luarnya wudhu, bukan di dalamnya wudhu. Kalau di dalamnya wudhu bisa jadi rukun, bisa jadi sunnah, wajib atau sunnah. Kalau di dalamnya, kalau di luarnya namanya syarat. Apa syarat-syaratnya wudhu atau mandi? Asyrutul wudhu'i wal ghusli al-islamu. Pertamanya orang Islam. Kalau nggak Islam, ya nggak ada wudhu, nggak ada mandi wajib, nggak ada junub, nggak ada. Makanya kalau orang kafir yang dia itu masuk Islam, maka suruh ngulangin mandinya, junubnya. Setelah dia syahadat, mandi sebelum dia sholat, gitu, kata begitu. Kenapa? Karena mandinya nggak beres, junubnya nggak. Wanita yang haid, wanita yang nifas, yang orang-orang kafir, ya nggak bisa junub kan? Jadi katakan kalau dia masuk Islam, nanti baru dia apa? Junub. Terus yang keduanya tamyiz. Yang keduanya apa? Tamyiz. Tamyiz itu apa? Bisa bedain. Karena orang yang belum tamyiz itu nggak punya hujah. Orang yang tamyiz bisa punya hujah. Kok pakai tangan kanan? Ini tangan yang bagus pakai ini nggak boleh. Punya hujah gitu loh. Udah bisa bedain mana kanan. Oh, yang bagus tangan kanan. Udah bisa bedain cara cebok sendiri. Kamu kok cebok? Iya, kalau enggak nanti enggak sah. Udah bisa punya hujah namanya. Kalau yang belum tamyiz, enggak bisa hujah. Enggak punya alasan untuk kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begini gitu loh. Ya, tamyiz itu orang yang sudah berakal. Berakal itu dia sudah bisa ngelakuin sesuatu sendiri karena dia sudah bisa bedain gitu loh. Oh, ini yang baiknya, ini yang buruknya. Oh, ini yang sunnah, ini yang haram. Oh, ini makan sendiri begini, nggak usah disuapin. Oh, ini boleh dimakan, nggak boleh dimakan. Orang yang sudah punya hujah, orang tamyiz. Maka dua hal ini, Islam dan tamyiz, itu syarat semua ibadah. Ibadah apa yang nggak tamyiz? Ibadah apa yang nggak Islam? Itu syarat semua ibadah harus tamyiz dan Islam. Kecuali anak kecil yang mau ente ajak haji, maka wudhunya diwudhuin. Sah nggak hajinya? Sah. Nanti mau ngajak haji umroh anak kecil, itu gimana kalau tawaf? Ya diwudhuin, ya diajak keliling, digendong apa gitu, maka sah wudhunya. Terus syarat berikutnya adalah wanaqa'u minal haidhi wan nifas, bersih daripada adanya haid dan nifas. Artinya orang yang haid dan nifas ini nggak boleh mandi, nggak boleh wudhu. Kalau dia mandi, dia wudhu, namanya apa? Main-main. Hukumnya haram gitu loh. Mainmu masih nifas mandi wajib, gimana sih? Masih nifas kok
Wudhu namanya main. Tapi bagi orang yang haji, umroh, disunahkan mandi bersih-bersih. Disunnah. Terus wanaqa'u amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati, dan bersih dari sesuatu yang menghalangi sampainya air ke dalam kulit. Apa contohnya? Cat, lem, atau plester, perban, sama tuh. Atau kalau sekarang ada orang pakai bedak anti air, manusia silver, itu termasuk tuh. Kalau hand body yang nggak tebel, hand body yang langsung menyatu dengan kulit boleh meresap. Kecuali hand body yang tebel, yang sampai putih semua di sini, kayak tadi silver begitu, gitu loh. Jadinya air itu akan nggak bisa nembus ke kulit. Tato gimana, Beb? Boleh, nggak usah ribet masalah tato. Kan nggak nembus, Beb, wong di dalam kok nembus gimana gitu. Wong tatonya di dalam bukan di luar gitu loh. Yang dimasalahin kamu nempelin di luar gitu, plaster, lah itu nggak bisa masuk. Ya tato. Begitu juga debu yang ada di badan. Kalau debunya itu berupa keringat yang sudah membeku sampai menyatu dengan kulit, sampai kayak di ketiak hitam-hitam begitu, tapi nggak bisa dikerok, nggak usah, nggak biarin. Kalau dikerok berdarah jadinya. Itu saking malesnya dia sampai dakinya nyatu sama kulitnya gitu. Tapi kalau cuma daki-daki biasa yang dibasuh hilang, ya nggak masalah, udah tinggal basuh aja sampai hilang. Terus item-item di bawah kuku, tai kuku. Kalau tai kukunya orang yang kerja harus dihilangkan. Beda sama tai kukunya keringet. Kamu garuk-garuk nih, hitam, nggak masalah, karena itu nembus gitu. Tapi kalau tai kukunya orang yang kerjanya pakai tanah tuh garuk-garuk, atau kerjanya tukang kayu, udah masuk di sini, apalagi kerjanya bengkel, itu harus dibuang dulu. Beda sama itemnya daki, itemnya keringet, itu nggak masalah, masih boleh gitu. Bersihnya dari apa? Sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Terus wal ilmu bi fardiyatihi, mengetahui tentang fardu-fardunya wudu. Tahu mana yang fardu dan tahu mana yang sunnah. Tidak boleh
Wa alla ya'taqida fardhon muayyanan min furudihi sunnatun, dan tidak boleh meyakini yang fardu menjadi sunnah. Kalau sebaliknya gimana? Boleh. Oh, saya tahu nih di dalam sholat itu, dalam wudhu, dalam sholat ada yang fardu, ada yang sunnah, tapi saya nggak tahu yang mana. Nggak apa-apa. Yang penting kerjain semua gitu loh. Jangan sampai dia tahu ada yang sunnah, ada yang fardu, tapi dia milih. Oh, ini kali ini yang sunnah nih. Ini kali yang, nah ini nggak boleh gitu loh. Kalau dia kok nggak tahu, kerjain semua. Kalau dia menganggap itu wajib semua, bagus malah. Jadi nggak pernah ditinggal. Tapi kalau dia nggak sunnah semua, oh ya repot. Nggak sah gitu loh. Sama seperti terus wama utohur, dan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nggak boleh pakai air mustakmal. Dan harus menduga kuat itu airnya suci. Jangan, ini suci nggak ya? Aku ragu, udah pakai aja lah, nggak sah. Makanya kemarin kita sudah bahas bab ijtihad. Gimana caranya ijtihad? Oh, ini saya nemu air, tapi saya lihat kemarin sudah kita bahas bab ijtihad tuh, pernah dijilat sama anjing, tapi saya lupa yang mana. Ijtihad. Harus yakin buang yang satunya, ini yang enggak gitu loh. Kalau ragu-ragu yang ini ya enggak sah semua wudunya gitu loh. Jadi harus sampai yakin airnya itu suci. Wa izalatun najasat al-ainiyah wa an la yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma wa alla yu'alliqaniyah. Dan harus menghilangkan najis ainiyah. Sebelum wudhu syaratnya semua najis harus dihilangkan, najis ainiyah. Artinya ainiyah itu yang ada barangnya maksudnya, bukan najis hukmiyah. Najis ainiyah, kalau ainiyah berarti masih ada barangnya, maka harus dihilangkan. Darah kering nih, ya hilangin dulu darah-darah yang kering. Hah? Telepon burung. Dan tidak ada di tubuh itu sesuatu yang kalau air itu jalan merubah air. Di sininya ada pewarna namanya nih. Terus saya ambil dari atas jari ke, terus pas air kena itu dia mengalir ke bawah, berubah airnya, nggak sah. Jadi nggak ada sesuatu yang nempel yang sampai merubah air. Jadi bersih dulu semuanya. Terus tidak menggantungkan niat. Niatnya harus sampai akhir, nggak boleh. Ah, saya mau wudhu, niatnya nanti kalau ada orang nganter fulus, saya mau berhenti dulu lah, mau terima fulus, nggak boleh. Oh bagi fulus nih, tunggu, gua mau wudhu dulu gitu. Jangan batalin, gua terima fulus dulu, jangan. Walaupun semiliar, lu tunggu, gua wudhu dulu, nggak mau pulang aja gitu. Terus wa an yajriyal ma'u 'alal udwi
wa dukhulul waqti lidaimil hadatsi, dan hendaknya ada air yang mengalir untuk yang membasuh, bukan mengusap. Yang membasuh itu harus ada yang mengalir gitu loh. Walaupun setetes tetap harus ada yang mengalir. Segini nih, taruh di sini. Kan genangan nih. Nah, itu mengalir namanya gitu loh. Kalau mengusap itu kering. Nanti basahin, kering nih. Itu mengusap namanya. Kalau mengalir, walaupun cuman tangan ini kucurin. Sekarang ada lagi pakainya apa? Botol spray di mobil. Wudunya pakai, kan ngalir kan? Boleh. Ini kan suci kan? Taruh di sini, usapin, selesai. Di mobil bisa wudu ente. Simple. Dan nggak kemana-mana airnya lagi. Kayak tanggung gitu. Yang minyak aja yang kecil, suruh gede amat. Semprotan minyak yang kecil segini, isi air, kantongin buat wudhu di mobil, boleh. Tapi sunnahnya memang kemarin apa? Bukan sunnahnya air itu minimal mud atau apa? Nah, atau mud itu 1 mangkok lah minimalnya gitu loh. Sunnahnya. Tapi kalau kepepet gimana? Ya sudah kabarnya orang namanya di mobil, di musafir kan. Kalau pakainya semprotan burung ya tetangga kena sur. Akhirnya kemana-mana. Orang kayak wiper mobil akhirnya sor. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Tangan semprot, nggak usah ratain. Iya kan ngalir kan, ya, tinggal dilanjutin aja. Ini jam putus, kok belum rata, semprot lagi, ratain gitu loh. Atau mau ke tanganin dulu, nggak masalah. Ya kan, sama saja airnya apa? Mengalir. Dan sudah masuk waktu bagi orang yang langgeng hadasnya, kencing terus nggak berhenti nih, berarti kalau mau wudhu ya nunggu waktunya masuk. Kalau ente yang normal walaupun belum masuk waktu boleh wudhu sambil nunggu masuknya waktu. Terus wal mualat, dan berurutan. Hukumnya apa mualat itu? Sunnah. Mualat, berurutan. Bukan berurutan itu maksudnya waktunya nggak terpisah jauh. Basuh wajah nih di masjid ini, tangan di masjid ono gitu maksudnya. Boleh. Boleh. Tapi makruh gitu loh. Karena hukumnya sunnah dan niatnya nggak boleh putus tuh. Karena niatnya wudhu tadi harus Jadi membasuh di sini kok nggak ada air habis. Niat jangan diputus. Saya mau nerusin nanti niatnya masih ada, bukan kalau saya ulang berarti putus niatnya gitu loh. Nanti ada di pembahasan berikutnya nih. Udah? Apa itu tadi? Sunnah apa? Syarat-syarat wudhu dan mandi. Mualat dalam mandi sama, sunnah hukumnya. Ente mandi, kok keluar kakinya belum basuh, ya tinggal tambahin aja. Atau kalau mandi
Malam kepala dulu mamanya kering, paginya badannya. Kalau manten baru kan malu nih. Mandi basah nih, malam dia kepala dulu nih, keringin, paginya baru badannya gitu. Apalagi tinggal di mertua itu ya. Boleh begitu gitu loh. Karena mual itu hukumnya sunnah. Terus yang berikutnya pembahasan tentang mengusap dua khuf fil mazhi alal khufain. Khuf itu apa? Patu. Hadis-hadis tentang pembahasan khuf itu banyak. Dan hadisnya masyhur, bahkan ada yang mutawatir. Jadi mengatakan, nggak perlu pakai khuf, nggak ada khuf, bisa kafir. Kenapa? Karena hadisnya jelas. Kok ente tolak ibadah ini, bisa sampai kafir. Beda sama ibadah atau bentuknya yang hadisnya itu ahad atau hadisnya dhaif. Saya nggak pakai, nggak masalah. Tapi ini hadisnya masyhur bahkan mutawatir. Wa yajuzu mashu ala khufain badalan ala ghusl rijlain fil wudu. Dan diperbolehkan mengusap dua khuf sebagai pengganti dari membasuh dua kaki dalam berwudu. Dua kaki. Bukan mandi wajib, bukan nih. Berwudu. Kalau mandi wajib, nggak ada pakai khuf, gitu pakai khuf. Kalau wudu boleh diganti dengan membasuh. Ada orang sekarang ditambahin tangan, sarung tangan, nggak ada, itu bikin-bikin namanya. Yang ada cuma sepatu, tangan nggak ada. Kenapa? Ente belum pernah ngerasain hidup di tempat dingin. Di sini ente nggak pernah ngalamin, ngapain pakai kuf? Kalau nanti ente tempat dingin, yang suhunya itu di bawah 0, ente harus basuh 5 kali. Itu siksaan. Cukup sepatunya dibasuh. Nggak usah lepas sepatu. Jadi ketika kakinya hangat, badan bisa hangat semua gitu loh. Saya nggak cocok pakai khuf, bukan nolak hukumnya, bukan. Saya lebih seneng basuh langsung afdol, gitu loh. Ini bagi orang yang nggak kuat dingin, gitu loh. Maka ada kekhususan. Jadi dia diperbolehkan menggunakan khuf atau dalam keadaan darurat tertentu lah. Maka boleh dia pakai khuf. Membasuh dua khuf ini tidak dibolehkan satu khuf, nggak boleh. Saya satu aja, satunya disiram, kakinya nggak boleh. Kalau dua-dua, kalau nggak semua gitu loh. Jangan, satu aja lah pakainya lah. Yang satunya wudu biasa, nggak boleh. Kalau satunya pakai wudu biasa, yang satunya pakai, harus dua-duanya.
ketika sholat pakainya dilepas nggak apa-apa. Ya ngapain? Mau ini sudah diwuduin itu nggak usah dilepas lagi maksudnya. Kalau dilepas ya ini siram harus. Namanya dilepas, dipakai sepatu, berarti sholatnya pakai sepatu. Di perang, di depan. Kenapa? Kayak tentara-tentara yang lagi perang di. Iya ribet. Ribet. Boleh pakai diusap kupnya. Atau dalam keadaan kedinginan. Sunnah atasnya dan bawahnya juga sunnah. Diusap. Terus wasyartu jawazil masakh, dan syarat diperbolehkan mengusap. Syaratnya apa? Untuk mengusap itu syaratnya apa? Untuk mengusap khuf, maka an yalbasahu ba'da toharoti al-kamilah. Syaratnya mengusap khuf setelah ente wudhu dulu sempurna. Sempurna, kaki siram apa semua. Baru pakai sepatu. Wudhu berikutnya baru diusap gitu. Awalnya sebelum dia pakai sepatu itu dia harus wudhu sempurna dulu. Karena dia nggak tahan sehari 5 kali kena air banget dinginnya. Sekali doang gitu loh. Yang dia basuh kakinya sekali doang. Masih duhur dah. Kalau masih terang. Kayak pasar. Malam, subuh. Cukup dia. Nanti batasnya mengusap berapa hari itu? 24 jam. Berarti 5 waktu lah itu. Iya. 24 jam. Setelah sempurna gimana maksudnya? Setelah sempurna itu setelah dua-duanya dibasuh. Nggak boleh ente basuh satu kaki pakai khuf, basuh lagi pakai khuf, nggak boleh. Harus basuh dua-duanya dulu, baru dipakein. Gitu loh. Makanya kalau ente baru basuh kaki kanan nih, ente pakein khuf, sepatu. Terus basuh lagi kiri, pakai sepatu yang kiri. Yang kanan nggak sah. Karena belum sempurna wudhunya. Gitu loh. Yang kiri sah, karena wudhunya sudah sempurna. Jadi wudhu dulu sempurna, kaki dibasuh, baru pakai sepatu. Kalau satu kaki gimana? Kalau kakinya satu nggak apa-apa, cuma satu. Wa an yakuna khufu tahiron, dan mengusap khuf itu hendaknya khufnya itu syaratnya suci. Walaupun khufnya itu nyolong. Yang penting suci. Beda nih. Walaupun khufnya dari emas. Yang penting khufnya jangan dari kulit babi gitu loh. Ada kan sepatu kulit? Ada nggak? Nggak apa-apa. Kalau masih nggak babi, nggak guguk, nggak apa-apa. Yang penting jangan jadi. Begitu pula nggak boleh dari kulitnya kok kambing, Beb, tapi kambing mati, ya nggak boleh. Harus disamak dulu, bukan sebelah, disamak dulu. Boleh sama. Atau dari yang lain, kertas boleh nggak, Beb? Boleh. Lo bungkus pakai kertas boleh. Lo mau bungkus pakai daun boleh nggak? Boleh. 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 Boleh.
Terus wa ayakuna qawiyan yumkinu tataba'u yamshi alaihi, dan disyaratkan khufnya itu kuat. Kuat apa? Bisa dipakai terus berjalan di atasnya. Jadi pembungkusnya itu dari sesuatu yang kuat, yang ente perkirakan kalau saya pakai jalan-jalan nggak robek. Walaupun nanti setelah pakai itu pakai sendal gitu loh. Jadi kaos kaki dulu nih. Yang ente perkirakan kalau saya pakai jalan ini nggak rusak, nggak sobek. Walaupun setelah itu pakai sendal lagi boleh. Ini kalau di Arab itu ada khusus sepatunya kulit semua tuh. Nanti pakainya sendal lagi, tapi kan hangat kakinya, gitu loh maksudnya. Kalau pakai kertas gimana, Bib? Boleh. Ya, penting kertasnya kuat. Tahan air. Terus dipakai jalan nggak robek, gitu loh. Pakai kaca boleh nggak? Boleh. Pakai apa aja? Pakai emas boleh. Yang penting sekiranya tujuan ente untuk ngangetin kaki, ngamanin kaki. Kalau pakainya kaca dingin tambah menggigil kaki ente. Kok pakainya emas dingin ya tambah nerodok kakinya. Dan bagi musafir fil hajah atau untuk memenuhi kebutuhan, artinya bisa dipakai jalan-jalan bagi apa? Musafir. Atau bagi orang yang mukim pakai bolak-balik tanpa perlu pakai apa? Sendal lil hajah yang terjadinya di masa memakai khuf. Terus masa memakai khufnya berapa lama diperbolehkannya? Untuk musafir 3 hari 3 malam. Untuk orang mukim 1 hari 1 malam. Mulainya kapan? Hitungan 24 jamnya mulainya kapan? Pertama dia melakukan wudhunya sempurna. Terserah kapan juga nih. Itu ketika dia melakukan wudhunya sempurna. Bukan. Mulainya setelah ente kencing. Ente pakai khuf sekarang. Wudhu nih. Pakai khuf. Ente mulai kentut atau kencing kapan? Oh, setelah ente pakainya pagi, siang mau sholat zuhur ente kencing. Berarti mulai zuhur itu hitungan jam pertamanya. Hitungan 24 jamnya. Berarti kan batal kan? Ini perlu wudhu. Berarti akan mengusap. Nah, maka mulai itulah dihitung 24 jam. Atau ente nggak mau wudhu langsung.
Wudhunya nantilah. Ini kencing. Dari mulai kencing itu dihitung 24 jam. Nah sebelum kencing ini masih punya wudhu kan? Atau kentut. Kalau musafir, dari mulai dia kencing atau kentut 3 hari 3 malam. Jadi 3 kali 24 jam. Satiron lima halil ghusl, sebagai penutup bagi tempat membasuh. Berarti batasnya khuf seberapa? Yang penting nutup sampai atas mata kaki. Karena basuhan kaki itu sampai mata kaki. Jadi khufnya nggak boleh di bawah mata kaki, nggak boleh. Harus sampai di atas mata kaki. Terus batasannya mata kaki itu apa? Kelihatan dari atas. Boleh. Kelihatan dari bawah? Nggak boleh. Sebaliknya dari aurat. Kalau pakai aurat, ini pakai sarung nih. Kelihatan dari atas, nggak sah. Kalau dari bawah kelihatan, nggak apa-apa. Makanya dia pakai gamis. Kok kancingnya buka? Biji kamu kelihatan dari atas, nggak sah. Beda sama pakai sarung, dari bawah kelihatan, nggak apa-apa dari bawah. Kalau khuf sebaliknya, dari atas kelihatan, nggak apa-apa. Jadi sepatunya dipakai nih, dari atas kok kelihatan mata kakinya, nggak apa-apa. Gede botnya. Dari bawah kelihatan, nggak boleh. Wa yakuna mani'an li nufuzil ma, dan dia bisa mencegah dari tembusnya air. Jadi diusahakan itu syaratnya untuk pakai khuf itu nggak sampai masuk air. Kalau masuk air ya bukan khuf namanya. Yang diperhitungkan air apa nih? Yang diperhitungkan air yang untuk membasuh. Kalau dibasuh nggak tembus. Kok dibasuh tembus? Ngapain pakai khuf lu? Gitu loh. Lah basuh aja langsung, sama aja bohong gitu loh. Kalau dibasuh kalau masih tembus, lah ngapain ditutupin gitu loh. Makanya tidak cukup khuf itu dengan tenunan yang nggak tebel, kos kaki nggak cukup. Kalau mau kos kakinya 5 lapis boleh, ya nggak nembus gitu loh. Kalau kos kaki kok selapis, berarti kan rajutan yang tipis, biasa. Karena ketika dia basuh, rembes semua. Wah, ini menggigil malah ini. Wah, kakinya kecembeng basah semua. Jadi dibuat dari bahan tenun boleh, boleh, nggak masalah. Kayak yang bagus itu dari kulit, dianget. Min ghairi khirzi wala syakin, dari selain jahitan dan belahan. Yang tidak tembus air itu selain dari jahitan. Kalau jahitan kulit sama kulit ya nggak bisa rapet. Kalau nembus pantes gitu loh. Atau belahan. Tapi kalau yang nggak belahan nggak boleh nembus.
Wa yanzi'atul mukim ba'da yaumin walalaitin. Dan melepasnya orang yang mukim itu selepas sehari semalam. Wa musafirun safaro qasrin ba'da salasati ayamin bilailatiha wabtida al muddati fihima min hadasi ba'dal lubsi. Di waktu melepasnya bagi orang yang mukim sehari semalam, bagi musafir apa? 3 hari 3 malam, hitungannya selepas memakai khuf, selepas berhadas, seketika ini setelah berhadas, setelah memakai khuf. Lah, setelah sehari semalam gimana? Hah? Buka, siram air, keringin, pakai lagi, selesai. Nyiramnya bukan nyiram wudhu. Punya wudhu dulu dong. Kalau ente pas buka, pas nggak punya wudhu, ya wudhu lagi. Tapi kalau ente kok punya wudhu nih, masih punya wudhu, ini pas yang 24 jam gimana? Buka, siram air kakinya, terus pakai lagi. Loh, kan saya wudhunya tadi, Beb. Masa nyiramnya air sekarang? Ini loh, mualat hukumnya sunnah, gitu loh. Kayaknya terpisah nggak apa-apa, gitu loh maksudnya. Karena niatnya masih niat untuk berwudhu. Belum putus. Dari mulai ente wudhu awal sampai ente pakai nggak niat mutus wudhu, gitu loh. Jadi cukup copot sepatunya, nggak usah wudhu semua. Kalau masih punya, cukup siram air kakinya untuk menggantikan yang tadi, terus pakai lagi 24 jam lagi. Nunggu apa? Hadas lagi, gitu. Musafir begitu, setelah 3 hari copot, siram, pakai lagi. Fa in masaha khufaihi hadaron summa safara au akasa atamma masha mukimin. Kalau mengusap kedua khauf dalam keadaan hadir atau mukim, kemudian dia musafir. Pertama saya pakai ini mukim, kemudian saya mau musafir. Ngukurnya apa? Ngukurnya yang pertama, yang ente mukim dulu 24 jam dulu, selesaiin. Ketika ente masih musafir, baru lanjutin musafir. Jangan digabung, gitu maksudnya loh. Jadi saya masih mukim nih, kok tiba-tiba musafir, tapi saya udah punya hitungan 24 jamnya. Enggak, selesaiin 24 jam dulu. Terus basuh, pakai, baru hitungan musafir 3 hari. Atau sebaliknya, gitu loh. Karena mukim itu diutamakan. Ente musafir, kok belum 3 hari udah mukim, jangan 3 hari lagi baru dibasuh, maksudnya. Ya hitungan sehari, gitu loh. Karena mukim itu apa? Diutamakan. Wa yusanu mashu a'lahu wa asfalihi wa akibihi wa harfihi
khututon. Dan disunahkan mengusap bagian atas khuf dan bagian bawah khuf dan tumitnya khuf. Khututon dengan cara menggores marotan 1 kali. Dengan merenggangkan tangannya. Jadi kalau ini apa, kaki ente taruh di atasnya sama di bawahnya begini. Udah selesai 1 kali. Nah 2, bawahnya sama atasnya. Sunnah mengusap khufnya kalau masih punya wudu, disunahkan mengusap begitu gitu loh. Kalau batal gimana? Ya masa atasnya. Sebagaimana apa? Ente wudu tapi disunahkan mengusap atasnya. Dan wajib wal wajib mashu adna syai'in min dhahiri a'lahu, dan wajib mengusap minimalnya sebagian dari bagian luar bagian atas. Jadi wajibnya kalau mau wudu yang diusap atasnya, bawahnya sunnah gitu loh. Kok ribet bawahnya bib? Ya atasnya. Yang wajib ngusapnya apa? Atasnya, bukan bawahnya. Jadi tumit-tumitnya juga di. Lah kalau pas saya membasuh, saya basuh, ucurin air, terus airnya netes di bawahnya ada yang najis, kena gimana? Nggak masalah. Yang penting waktu mau sholat, bawahnya udah nggak ada najisnya. Kalau waktu mengusap, waktu ente kucurin air, diusap, airnya kok netes ke bawah, bawahnya ada najis, airnya kena ke najis, ngucur ke yang lainnya, nggak masalah. Yang penting ketika itu masih najis, bawahnya jangan dipakai sholat. Nanti kalau mau sholat, bawahnya dibersihkan dulu sampai hilangnya najis, baru ente pakai sholat. Ya kan yang namanya sepatu ente pakai kemana-mana kan bawahnya kotor, pantas. Yang dibasuh mananya? Atasnya, wajibnya gitu loh. Kok bawahnya bersih? Nanti mau basuh bawahnya sekalian, nggak masalah. Kok bawahnya enggak, atasnya aja? Wajibnya memang atasnya, bawahnya enggak wajib. Sunnah. Ini pembahasan tentang khuf. Jadi bahannya khuf apa saja boleh, mau apa kayu gimana boleh, mau pakai kayu kan ada kan, anget kayu jati, ya udah atur aja, terserah ente lah. Boleh, yang penting bahannya apa, suci dan kuat dipakai untuk jalan. Selesai. Terus akan membahas berikutnya perkara-perkara yang merusak wudhu, insya Allah. Wallahu a'lam. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا فاتب تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي من هراءتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نظر بكل سولي صلى وسلم ربي عند الحب وآله وصحبه عند طعز صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون المرسلين والحمد لله رب العالمين.